Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Podcast Arabic Podcast. Nah, selamat datang kembali di podcast kami. Saya Agus Rahib. Nah, yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Nah, ini menarik nih. Kita akan membawakan sebuah tema, yaitu mengenai faktor-faktor keberhasilan dan juga faktor-faktor kegagalan dalam pembelajaran agama Islam. Nah, baik. Untuk membahas topik kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber nih. Nah, beliau Kakak Sobah yang luar biasa. Assalamualaikum Kakak Sobah. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Saya senang sekali bisa sharing bersama Sobat Arabic Podcast di siang hari ini untuk berbagi ilmu yang insya Allah kedepannya bisa bermanfaat untuk pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, terima kasih kembali Kakak Sobah. Nah, kami juga senang Kakak Sobah sudah bisa meluangkan waktu untuk kami, untuk sharing-sharing, berbincang-bincang mengenai ilmu tentang seputar pendidikan keagamaan Islam. Nah, jadi Kak, kita sekarang akan membahas mengenai adanya faktor kegagalan dan juga keberhasilan nih. Nah, kita tahu nih Kak, bahwa pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter oleh seorang siswa. Dan tak lain juga berperan penting dalam wawasan keagamaannya. Namun, tidak jarang bagi kita untuk mendengar pasti dalam pembelajaran agama Islam itu ada saja baik faktor keberhasilan dan juga faktor kegagalan. Nah, untuk membahas yang pertama nih, menurut Kakak Sobah, kira-kira apa sih faktor keberhasilan yang mempengaruhi pembelajaran keagamaan Islam itu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, faktor-faktor memang pendidikan agama Islam ini sangat penting ya untuk diajarkan di murid-murid kita di sekolah maupun dimanapun itu. Karena apa? Karena apabila pendidikan agama Islam sebagai basic dasar yang akan menjadi tujuan utama anak-anak kita untuk mendidik akhlak-akhlak, karakter-karakter akhlak yang baik dan bisa bermanfaat bagi orang sekitar maupun bagi keluarga, lingkungan dan bahkan mungkin bisa mencapai bangsa juga. Namun apa aja gitu ya faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan? Pertama itu dari kompetensi gurunya. Jadi ketika guru mengajarkan pembelajaran teori pendidikan agama Islam di dalam kelas, guru itu mampu mengajarkan dengan cara yang menyenangkan gitu dan bisa mudah dipahami oleh siswa atau murid. Akan, nah ini itu akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam gitu. Jadi tidak hanya harus tahu teori, tetapi juga bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga penting karena kita lihat sekarang banyak sekali ya fenomena-fenomena kasus, isu-isu terkait tentang pemuka agama, guru-guru agama yang terlibat dengan kasus-kasus yang kurang etis gitulah kalau disebut guru agama yang paham agama, norma-norma agama yang dia terapkan, yang dia ajarkan kepada muridnya, tetapi dia melanggarnya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua, yaitu metode pembelajaran yang digunakan. Nah, metode ini juga sangat penting. Metode itu juga harus bervariasi. Tidak hanya guru menyampaikan secara ceramah saja, tidak hanya satu pihak saja. Gurunya yang mengatakan yang berceramah panjang kali lebar, kali tinggi, tapi muridnya tidak ada kontribusi di dalam pembelajaran tersebut. Itu juga akan sangat membosankan, betul tidak? Betul, Karena betul, itu, betul. ya, karena itu mungkin gurunya mungkin akan mengajak diskusi variasi-variasi metode yang lainnya juga harus diterapkan dalam pembelajaran tersebut seperti metode apa namanya eh, berbasis proyek, kemudian apalagi metode variasi diskusi, pemberian satu isu, kemudian berdiskusi dengan murid-murid lainnya sehingga nanti akan memunculkan ide-ide kritis gitu. Murid siswa-siswanya akan menjadi kritis dalam pembelajaran tersebut dan mereka akan lebih relate gitu ya. Misalnya kita menampilkan suatu isu, suatu
problematika dalam kehidupan yang mungkin viral ataupun dahulu yang sudah pernah ada, kemudian kita bahas lagi, itu juga bisa menjadi salah satu metode yang efektif gitu untuk membangun siswa-siswa yang kritis dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan orang tua dan juga masyarakat. Orang tua juga sangat penting. Kenapa? Orang tua kan sebagai sekolah pertama, apalagi seorang ibu gitu ya. Madrasatul ula kan juga sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pembelajaran PAI ini. Karena mungkin orang tua apabila di sekolahnya gurunya mengajarkan kebaikan, tapi di rumah orang tuanya cuma ayo sholat, tetapi orang tuanya sendiri tidak sholat gitu. Kan ada ya satu sekolah, mungkin dia memberikan buku untuk sekolah Islam itu biasanya memberikan buku evaluasi gitu bagi siswanya ketika di rumah. Nah, di mana buku evaluasi ini juga mengajak kerjasama orang tua sebagai eh, saksi gitu bahwa anaknya sudah melakukan sholat, puasa, melakukan sholat sunnah dan lain sebagainya, itu orang tuanya akan mencentang gitu ya sendiri. Akan tetapi ada suatu problem di mana ketika orang tua oke lah dengan kontribusi dalam mengevaluasi buku itu dan anak tersebut, tapi orang tuanya sendiri tidak melakukan hal-hal yang ia perintahkan kepada, itu juga akan menjadi problem yang sangat besar. Mungkin anaknya akan berpikir bahwa wah apaan ini orang Umi aja atau Abi aja nyuruh doang tapi nggak ngelakuin, itu kan akhirnya mereka jadi ngeremehin gitu. Mungkin Benar-benar. itu sih menurut saya menjadi faktor-faktornya. Benar sekali, Kak. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, berarti selain daripada pengaruh dari keberhasilan yang diperoleh dari murid kepada si guru, ternyata peran orang tua juga sangat penting ya, Kak Soba ya. Jadi Ya. antara mungkin kalau kita simpulkan bisa ada 3 simpul ya untuk keberhasilan yang mendukung dalam pembelajaran PA ini. Mungkin yang pertama itu adanya kompetensi gurunya, dan gurunya itu pintar dan ahli dalam pembahasan PAI-nya, dan juga metode yang mendukung, dan ketiga juga didukung dalam pengawasan orang tua. Benar ya, Kak? Nah, mungkin pembahasan yang selanjutnya itu ada di faktor kegagalan, Kak. Nah, kalau tadi kita membahas tentang keberhasilan, akankah ada seputar pembahasan mengenai faktor kegagalan-kegagalan yang dipengaruhi entah itu faktor internal atau eksternal, Kak? Gimana menurut Kak Soba? Iya, mungkin menurut saya keberhasilan tadi juga apa namanya cerminan atau bertolak menjadi salah satu faktor juga akan adanya faktor kegagalan dalam pembelajaran PA ini ya. Karena mungkin kurang minatnya siswa dalam pembelajaran atau motivasi tersebut. Mungkin siswanya Ini mereka tadi itu peran penting gurunya itu sangat penting, berkompetensi dalam hal tersebut. Jadi mungkin motivasi siswa dalam belajar PAI gitu ini nggak terlalu penting gitu. Mungkin karena faktor kedepannya kita tidak memiliki orientasi yang relevan dalam kehidupan, tidak seperti matematika, kemudian fisika, IPA itu kan mereka kompleks ya pelajarannya. Kalau PAI kan mungkin bisa dibilang kayak monoton itu aja, sholat, puasa, wudhu dan lain sebagainya. Akhirnya motivasi minat siswa cuma stuck di situ aja gitu. Kayak akhirnya mereka ya udah cuma ngelakuin itu nggak didasari dengan semangat gitu. Beda halnya kalau misalnya ada pembelajaran, coba mereka disuruh memilih antara pelajaran PAI atau penjaskes misalnya. Mereka otomatis akan memilih penjaskes karena lebih banyak prakteknya dibanding teorinya itu. Itu sangat penting ya. Kemudian apa? Kurangnya pemahaman guru. Nah, mungkin menjadi masalah ya jika guru itu tadi mengandalkan metode ceramah saja. Jadi ketika guru mengandalkan metode-metode yang itu aja, yang nggak bervariatif gitu, akhirnya ya itu tadi murid-muridnya menjadi bosan dan lain sebagainya. Kemudian apabila eh, pemahaman gurunya ini terlalu, misalnya gurunya mengatakan mengajarkan ini ya, mengajarkan tentang teori tafsir dan hadis gitu terhadap terhadap siswa SD ataupun SMP, itu dimana kan akhirnya gurunya memang ilmunya sangat tinggi tetapi audiensnya tidak tepat sasaran gitu kan, akhirnya mereka
nggak paham apa yang dibahas gitu kan. Itu juga penting melihat target audiens seberapa besar kompetensi mereka gitu. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ini penting juga. Ketika bahan ajar yang kurang memadai, akhirnya mungkin di suatu wilayah gitu ya, pendidikan agama Islam itu fasilitas sarana dan prasarananya kurang mendukung gitu ya. Ruang kelasnya yang kurang bagus atau mungkin bukunya yang kurang menarik, bukunya mungkin buku yang tidak ada. Kan kalau mungkin anak-anak gitu kan, mereka suka buku-buku yang bergambar gitu ya, yang berwarna, yang mungkin menarik di mata gitu ya. Akhirnya mereka juga akan lebih semangat belajar gitu. Mungkin itu sih. Oke, jadi ternyata kegagalan juga bisa dapat dia jadikan acuan sebagai para guru-guru ya Kak, untuk mengetahui bagaimana sih kalau kita jadi guru itu menghindari adanya kegagalan-kegagalan tersebut. Nah, ini Kak, ada saran yang terakhir nih dari mungkin dari teman-teman sekalian yang melihat podcast Arabic Podcast ini, adakah nih, adakah tips dari Kak Sobah nih untuk mungkin para guru yang mengajar PAI dan juga orang tua, bagaimana caranya meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran PAI ini Iya, menurut Kak tentu Sobah? saja ada ya Kak Rohit ya. Untuk para guru saya sarankan untuk apa ya? Meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Karena apa? Karena ketika mereka mengajarkan mengantarkan atau melontarkan sebuah norma agama atau norma-norma kehidupan untuk murid-murid mereka, mereka juga harus meningkatkan value mereka sendiri. Ketika Hmm. mereka orang yang mungkin mohon maaf ura-uraan gitu ya, apa bahasa Indonesia itu mungkin orang yang kurang sopan gitu, tapi mereka melontarkan eh, norma-norma yang norma-norma agama yang berkualitas gitu, tapi ketika muridnya melihat aktivitasnya itu gurunya itu kurang sopan, jadinya value yang disampaikan tuh mereka akan meremehkan gitu, seperti yang saya katakan di pertama tadi. Itu yang pertama. Kemudian dari segi pengetahuan agama maupun keterampilan mengajar gini, karena kita lihat sekarang keterampilan agama ini, keterampilan menyampaikan agama ini banyak sekali yang dialami oleh guru-guru kita itu. Mereka hanya sekedar apa ya istilahnya, tak kayak taklid gitu. Mereka menyampaikan, mereka mungkin mendengar dari orang lain kemudian disampaikan tanpa mereka bertabayun dan lain sebagainya. Itu juga penting ya. Ketika mereka menyampaikan hal tersebut, mereka juga harus Hmm. tahu asal-usul dari norma atau eh, teori yang telah disampaikan itu bagaimana, sehingga nanti ketika ada pertanyaan kritis dari siswanya atau muridnya, mereka juga akan bisa menjawab hal tersebut. Kemudian keterampilan metode yang sudah saya sebutkan tadi, metodenya harus kreatif, tidak hanya monoton ceramah saja ataupun apa ya, praktek-praktek praktek-praktek itu juga perlu di-include gitu ya dalam pembelajaran PA ini, misalnya praktek sholat, praktek wudhu. Kemudian apalagi ya, menampilkan isu-isu yang menarik untuk dibahas dalam pembelajaran PAI ini. Itu juga sangat penting sehingga nanti ke depannya siswa juga akan menjadikan isu-isu itu sebagai contoh bahan evaluasi mereka, bahwa ke depannya mereka tidak boleh begini, mereka harus begini dan sebagainya. Yang dimaksud isu ini, maksud saya bukan isu-isu jelek saja ya, mungkin ada juga berita-berita yang baik gitu. Mungkin ada seorang tokoh, bagaimana tokoh ini menjalani kehidupan sehari-harinya, kemudian mereka jadikan sebagai contoh gurunya ini untuk pembahasan di kelas, itu juga bisa penting. Mungkin penting juga untuk dibahas, menarik dibahas. Kemudian di sini kan guru sebagai role play ya, atau bahkan bukan sebagai apa, teladan. Ya, sebagai apa, teladan dalam kehidupan siswanya. Benar. Jadi ada ada sebuah pepatah mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kencing Jadi ketika gurunya mengatakan eh, mengatakan ada yang jangan pacaran misalnya, karena dalam Islam itu zina dan sebagainya, ya kan? Akan tetapi nanti muridnya ngelihat bahwa gurunya, oh ini pernah ini, saya melihat bapaknya
kemarin itu kok berdoa-berdoaan sama itu sama siapa namanya sama cewek gitu. Akhirnya skakmat sendiri nanti gurunya ya kan. Jadi dari situlah mungkin menanamkan hal-hal positif tidak hanya dari teori saja tapi dari akhlak keseharian guru-guru sendiri itu. Kemudian Untuk mungkin orang tua anak-anak nih Kak. iya untuk orang tua juga ini juga sangat penting. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran PA ini kan juga menjadi hal pokok ya dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena yaitu orang tua itu kan menjalankan nilai-nilai Islam harus dengan konsisten juga ketika di rumah. Apalagi keseharian mereka juga sering sekali sama orang tua seperti mengaji, berdiskusi mengenai hadis-hadis atau ayat Quran itu mungkin sudah sangat efektif kalau misalnya seperti itu. Juga yang nggak kalah penting tuh apa? Menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran agama, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar gitu. Misalnya anaknya suruh ngaji ke TPQ atau TPA gitu, gitu. Sebagainya anaknya akan menjadi lebih kondusif untuk menyerap nilai-nilai atau norma-norma agama tersebut. Oke, sangat bermanfaat sekali ya tips dari Kakak Sobah. Nah, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan. Berarti adanya faktor kegagalan maupun keberhasilan ini juga terindikasi atau terproses atas tiga hal ya Kak ya. Yang pertama mungkin pengaruh dari gurunya, dan juga kedua itu dari orang tuanya, yang ketiga juga dari muridnya itu sendiri. Baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu kita podcast dalam episode kita Kak. Sebenarnya berbagi tips dan juga ilmu kepada kita semua. Hmm. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Sobah, dan mungkin sampai di sini dulu dari pembahasan podcast kita. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Sobah. Ya, sama-sama.